Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ghayra malahu aw mithlahu ma'al mahramiyati aw sigar fala naqda. Ini meneruskan sebelumnya ya, yaitu permasalahan seseorang yang menyentuh kemaluan khunsa muskil, seseorang yang menyentuh kemaluan orang lain yang dia memiliki dua alat kelamin dan dia belum dipastikan ini statusnya laki-laki atau perempuan. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa kalau yang menyentuh dan yang disentuh itu, yang disentuh adalah kelamin yang sama dengan milik penyentuh. Jadi misalkan laki-laki menyentuh kelamin laki-laki khunsa muskil atau perempuan menyentuh kelamin perempuan khunsa muskil, maka ulama sepakat wudunya batal. Wudu yang menyentuh ya. Nah sekarang kalau yang menyentuh dia menyentuh kelamin yang bukan, kelamin yang tidak sama dengan kelaminnya, berarti laki-laki menyentuh kelamin perempuan khunsa muskil atau perempuan menyentuh kelamin laki-laki khunsa muskil. Nah itu bagaimana hukumnya? Atau ini hukumnya juga sama, atau menyentuh kemaluan yang sama tapi masih mahram atau khunsa kelaminnya atau khunsa muskilnya kecil ya. Kalau seperti itu hukumnya tidak batal ya, fala naqda. Hukumnya tidak batal, yang menyentuh wudunya tidak batal. Lihtimali tawafuqihima fi dzukurati wal unusati fil ula wa li wujudil mahramiyati aw sigar fi tsaniyah. Jadi alasan mengapa tidak batal karena antara yang menyentuh dan yang disentuh itu ada kemungkinan dia sama, jenis kelaminnya sama. Kalau jenis kelaminnya sama berarti kan kelamin yang lain itu kelamin tambahan. Jadi ada lelaki menyentuh kelamin khunsa muskil yang perempuan ya. Itu kan khunsa muskil ini kan kemungkinannya laki-laki dan perempuan. Ada kemungkinan dia laki-laki. Kalau dia kemungkinannya laki-laki, berarti kelamin perempuannya itu atau kemaluan perempuannya itu adalah kemaluan tambahan. Menyentuh kemaluan tambahan itu tidak membatalkan wudu. Atau sebaliknya, perempuan menyentuh kelamin laki-laki dari khunsa muskil, itu juga tidak batal. Karena khunsa muskilnya itu ada kemungkinan dia adalah perempuan. Nah, kalau dia kemungkinannya perempuan, maka alat kelamin laki-lakinya adalah tambahan, dan menyentuh alat kelamin tambahan itu adalah tidak membatalkan wudhu. Di permasalahan pertama seperti itu ya. Di permasalahan yang kedua, yang mahram dan masih kecil tadi, belum dewasa, itu tidak batalnya ya karena tadi ada hubungan mahram atau masih kecil. Kalau menyentuh orang yang berlawanan jenis sedangkan dia masih kecil kan tidak batal wudhunya ya. Kemudian mana tadi? Wa in kana qulun minal masi wal mamsusi muskilan fala budda min masil alataini jami'an. Nah, sekarang kalau antara pelaku dan korban, pelaku penyentuhan ya, antara yang menyentuh dengan yang disentuh ini keduanya muskil, itu bagaimana? Ya, untuk membatalkan wudhu itu harus menyentuh dua alat sekaligus. Harus menyentuh dua alat sekaligus. Artinya kalau yang disentuh hanya satu alat kelamin itu tidak batal. Mengapa? Li'annahuma in kana dzakaraini faqad masa alat adzukur au unsaya ini faqad masa alat nisa. Alasannya karena kalau keduanya itu terbukti laki-laki, maka dia batal dengan menyentuh kemaluan laki-laki. Atau keduanya terbukti perempuan, maka dia batal dengan menyentuh kemaluan perempuan. Al-muhtalifah ini fahuwa masun au lamsun. Atau ternyata berbeda, misalkan yang menyentuh laki-laki, yang disentuh perempuan. Nah itu kan berarti ada perbedaan jenis kelamin ya, sehingga batal. Atau bisa juga digambarkan batal dengan menyentuh kemaluan. Walau ta'addadal qubulu minal wadhi fa'ala tafsilil mutaqaddimi fi khurujil kharij. Lah andai
Andai kata ada seseorang yang memiliki dua alat kemaluan, ya, keduanya berfungsi, ya, keduanya berfungsi. Ini bukan hunsa muskil. Kalau hunsa muskil ini dua alat kemaluan yang berbeda. Kalau ini sekarang alat kemaluannya sama, misalkan punya zakar dua misalkan, dan itu berfungsi semua. Nah, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya itu ya perinciannya sama seperti dalam permasalahan kentut, ya. Kentut yang membatalkan wudhu itu kan diperinci, ya. Kalau yang satu tidak tidak berfungsi dan lain-lain itu, ya, ada perincian yang rinci di pembahasan itu. Walau nabatat lahu usbu'un zaidah fa in kanat ala samtil asliyah naqadha batinuha duna dhahiriha wa in kanat bi badnil kaffi fa in samatat fakadzalik. Sekarang ada lagi permasalahan jari tambahan. Jari tambahan itu jari keenam, ya, jari keenam. Itu kalau digunakan menyentuh apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ya, ini rinciannya. Kalau jarinya tumbuh di jari yang lain, ya, sesuai dengan jari yang lain, maksudnya ya searah dengan jari yang lain, maka jari itu juga membatalkan wudhu kalau digunakan menyentuh. Tapi seperti syarat dari jari yang lain, ya, yaitu hanya membatalkan wudhu kalau yang digunakan menyentuh adalah bagian dalam. Wa in kanat bi batinil kafi fa in samatat fakadzalik. Kalau ada jari yang tumbuhnya di dalam telapak tangan, ya, dari di telapak tangan tumbuh jari, maka itu juga sama kalau memang searah dengan jari-jari yang asli. Wa ilam tusamit naqadha batinuha wa dhahiruha kasil'ah fi badnil kafi. Dan kalau jarinya itu tumbuhnya tidak searah dengan jari yang lain, tidak sejajar dengan jari yang lain, maka yang membatalkan wudhu tidak hanya bagian dalam saja, tapi bagian dalam dan bagian luar sekaligus. Ini hukumnya sama seperti daging tumbuh yang ada di bagian dalam telapak tangan, itu juga membatalkan wudhu kalau menyentuh kemaluan. Wa in kanat bizahril kafi, mana tadi? La yanqudu dhahiruha wala batinuha. Kalau ada daging yang tumbuh di luar, di telapak tangan bagian luar, telapak tangan bagian luar, maka jari itu tidak membatalkan wudhu, baik menyentuh dengan bagian dalam atau bagian luar. Wa kadza law kanat bi harfir rohah walam takun ala samtil asliyah. Begitu pula bila ada jari yang tumbuh di bagian samping telapak tangan dan jari itu tidak sama atau tidak searah dengan jari yang lain, dengan jari yang asli. Wa kharaja bi badnil kafir usul asabi wa ma bainahuma wa fuha wa hurufur rohah fala naqdha bidzalik. Jadi yang membatalkan wudhu itu hanyalah bagian dalam jari dan bagian dalam telapak tangan, sehingga hal ini mengecualikan ujung jari, ya, ujung jari dan bagian antara jari, ya, bagian di sela-sela jari, kemudian bagian pinggir jari dan bagian pinggir telapak tangan. Semua itu tidak membatalkan wudhu. Wa kharaja bi farjil adami farjul bahimah wa thairi fala naqdha bimasih. Kemudian yang membatalkan wudhu itu hanya kemaluan manusia saja, sehingga ini mengecualikan menyentuh kemaluan binatang atau menyentuh kemaluan burung, ya, itu tidak membatalkan wudhu. Naam al jinnu kal adami. Menyentuh kemaluan jin itu membatalkan wudhu. Jadi hukum jin dalam hal membatalkan wudhu itu sama dengan manusia.